Saat makan malam, di hari perayaan ulang tahun pernikahanku dengan suami yang ke-5 tahun. Aku berdiri di depan keluarga besar dan tamu undangan dengan wajah lebam. Saat melihat wajahku, semua orang terdiam. Suamiku langsung berdiri berkata dengan bangga. Itu ulah adik dan ibuku. Mereka berniat baik mengajarinya untuk punya rasa hormat dan sopan santun. Wanita kampung memang susah untuk dididik. Adik ipar dan ibu mertuaku tertawa puas. Lalu tiba-tiba, saudara kembarku masuk, melangkah maju mendekati suamiku dan melakukan sesuatu yang membuat semuanya terkejut. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara di dalam ballroom Hotel Bintang 5 terasa begitu dingin, kontras dengan hangatnya suasana pesta yang sedang berlangsung. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang dipenuhi oleh tamu-tamu undangan dari kalangan elit. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan lezat yang tersaji di meja prasmanan panjang. Ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan kelima antara Divan dan Alina. Bagi Divan, ini bukan sekadar perayaan cinta, melainkan panggung untuk memamerkan kesuksesannya kepada dunia. Ia berdiri di tengah ruangan dengan setelan jas hitam yang licin, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan senyum lebar terpampang di wajahnya. Di sampingnya berdiri Ibu Hesti, ibunya, yang mengenakan kebaya penuh payet berkilauan dan perhiasan emas yang seolah ingin memberatkan leher dan pergelangan tangannya. Sarah, adik perempuan Divan, juga ada di sana, sibuk tertawa-tawa dengan teman sosialitanya sambil memegang gelas minuman tinggi. Musik orkestra mengalun lembut mengiringi percakapan para tamu. Divan merasa dirinya adalah raja malam itu. Ia menyalami rekan bisnisnya, menerima pujian atas promosi jabatan yang baru saja ia dapatkan, dan tentu saja, memamerkan betapa harmonisnya keluarga yang ia bangun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dinding tebal rumah mewah mereka. Tidak ada yang tahu bahwa fondasi kesuksesan Divan dibangun di atas penderitaan orang lain. Ibu Hesti sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Divan, memuji betapa hebatnya anaknya itu bisa mengumpulkan orang-orang penting ini. Sarah pun tidak mau kalah. Ia terus membanggakan kakaknya kepada tunangannya yang merupakan anak seorang pejabat daerah. Mereka semua tampak begitu sempurna. Sebuah potret keluarga bahagia yang menjadi dambaan setiap orang. Namun, kesempurnaan itu hanyalah topeng tipis yang sebentar lagi akan retak. Pembawa acara naik ke atas panggung dan meminta perhatian seluruh tamu undangan. Suara musik perlahan meredup. Cahaya lampu sorot kini terarah ke puncak tangga agung yang melengkung indah di sisi ruangan. Pembawa acara dengan suara lantang memanggil nama Alina, sang istri yang seharusnya menjadi ratu di malam itu, untuk turun dan mendampingi suaminya memotong kue. Semua mata tertuju ke atas sana. Divan membusungkan dadanya, siap menyambut istrinya dengan senyum palsu yang sudah ia latih. Ia membayangkan Alina akan turun dengan anggun, tersenyum patuh, dan mencium tangannya sebagai tanda bakti seorang istri yang soleha. Itulah skenario yang ada di kepala Divan. Namun, saat sosok Alina muncul di ujung tangga, waktu seolah berhenti berdetak. Hening yang mencekam seketika menyergap seluruh ruangan. Gelas yang dipegang salah satu tamu bahkan terjatuh dan pecah. Namun suaranya terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian itu. Alina berdiri di sana mengenakan gaun sutra berwarna biru muda yang sangat indah. Gaun itu membalut tubuhnya yang kurus dengan sempurna. Namun, bukan gaun itu yang menjadi pusat perhatian. Wajah Alina, yang biasanya tertunduk malu, kini terangkat lurus menatap ke depan. Wajah itu hancur. Lebam berwarna biru keunguan memenuhi tulang pipi kirinya. Bibirnya bengkak dan pecah di sudut kanan. Ada bekas goresan panjang yang masih memerah di dekat pelipisnya. Bahkan, di lengan putihnya yang terekspos, terlihat jelas bekas cengkeraman jari yang membiru. Alina menuruni tangga itu selangkah demi selangkah dengan gerakan lambat, seolah setiap pijakan adalah paku yang menancap di kakinya. Ia tidak menangis. Matanya kering dan kosong, seperti sumur tua yang sudah lama mati. Para tamu undangan menahan napas. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Mereka saling menyikut, menunjuk ke arah wajah Alina dengan tatapan ngeri dan jijik. Bagaimana mungkin seorang istri pejabat perusahaan tampil dengan wajah babak belur di pestanya sendiri? Tatapan mereka beralih dari Alina ke Divan, menuntut penjelasan. Suasana yang tadinya penuh kekaguman berubah menjadi ketegangan yang mencekik leher. Divan yang melihat reaksi para tamu bukannya merasa malu atau bersalah, justru merasa egonya terusik. Ia tidak suka ditatap dengan pandangan menghakimi. Baginya,
Apa yang terjadi pada Alina adalah hal yang wajar dalam rumah tangganya. Ia melihat Ibu Hesti yang mendengus kesal melihat penampilan menantunya. Sarah bahkan memutar bola matanya, seolah lebam di wajah Alina adalah perusak pemandangan pesta yang sudah ia rancang dengan susah payah. Divan merasa ia harus segera mengendalikan situasi sebelum reputasinya tercoreng. Ia berjalan mendekati tangga, menyambut Alina yang baru saja menapakkan kaki di lantai dasar, lalu mencengkeram lengan istrinya itu dengan kuat, cukup kuat untuk membuat Alina meringis pelan tanpa suara. Divan menyeret Alina naik ke atas panggung. Ia mengambil pengeras suara dengan kasar. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia justru tersenyum, sebuah senyum arogan yang membuat beberapa tamu wanita merasa mual. Divan menatap seluruh tamu undangan, lalu merangkul bahu Alina dengan kencang, menekan luka lebam di bahu istrinya itu. Suaranya menggema ke seluruh ruangan saat ia berkata bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ia dengan lantang mengatakan bahwa luka di wajah istrinya itu adalah hasil didikan dari ibu dan adiknya. Kata-kata Divan selanjutnya membuat darah siapapun yang mendengarnya mendidih. Ia berkata dengan nada bangga bahwa Ibu Hesti dan Sarah berniat baik mengajari Alina tentang sopan santun dan tata krama. Menurut Divan, Alina yang berasal dari kampung memang memiliki otak yang bebal dan sulit dididik jika hanya menggunakan kata-kata halus. Ia mengatakan bahwa wanita kampung seperti Alina memang harus diberi pelajaran fisik agar mengerti posisi dan rasa hormat kepada suami serta mertua. Divan tertawa kecil di akhir kalimatnya, seolah itu adalah lelucon yang lucu. Di meja VIP, Ibu Hesti dan Sarah tertawa lepas mendengar ucapan Divan. Mereka mengangkat gelas wine mereka tinggi-tinggi, seakan bersulang untuk keberhasilan mereka mendidik Alina. Ibu Hesti bahkan berteriak membenarkan ucapan anaknya, mengatakan bahwa menantu yang tidak tahu diuntung memang pantas mendapatkan sedikit pukulan agar sadar diri. Sarah menimpali dengan mengatakan bahwa Alina seharusnya bersyukur masih diizinkan tinggal di rumah mewah mereka. Tawa mereka terdengar begitu nyaring dan kejam di telinga para tamu yang masih terpaku dalam kebisuan. Tidak ada satupun tamu yang ikut tertawa. Ruangan itu kini terasa seperti kuburan. Rekan-rekan bisnis Divan memandang pria itu dengan tatapan baru. Mereka melihat sosok monster di balik setelan jas mahal itu. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Kekuasaan dan pengaruh keluarga Divan, ditambah dengan kehadiran pejabat-pejabat yang menjadi koneksi mereka, membuat orang-orang enggan ikut campur. Alina hanya berdiri diam di samping suaminya. Ia seperti boneka rusak yang dipajang di etalase. Matanya menatap kosong ke arah pintu utama ballroom, seolah mengharapkan malaikat maut datang menjemputnya saat itu juga. Dan doa itu sepertinya terkabul, meski dalam wujud yang berbeda. Tepat ketika tawa Ibu Hesti mencapai puncaknya, suara dentuman keras mengejutkan semua orang. Pintu ganda raksasa ballroom yang terbuat dari kayu jati tebal itu terbanting terbuka dengan paksa. Angin dingin seolah berhembus masuk, membawa aura yang begitu kuat dan menekan. Semua kepala seketika menoleh ke arah pintu. Di sana, di ambang pintu yang diterangi cahaya remang koridor, berdiri sesosok wanita. Wanita itu mengenakan setelan jas formal berwarna merah menyala yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Celana bahan yang ia kenakan menampakkan kaki jenjangnya, dan sepatu hak tingginya berkilau terkena cahaya. Rambutnya hitam panjang tergerai lurus, persis seperti rambut Alina. Wajahnya, bentuk hidungnya, garis rahangnya, semuanya 100% identik dengan Alina. Bedanya, wajah wanita di pintu itu bersih tanpa noda. Kulitnya bercahaya, dirawat dengan perawatan kelas 1. Tidak ada lebam, tidak ada luka, dan yang paling membedakan adalah matanya. Jika mata Alina kosong dan redup, mata wanita ini menyala seperti bara api. Tatapannya tajam, dingin, dan mematikan, seolah ia adalah seekor elang yang sedang mengunci mangsanya dari ketinggian. Divan yang berada di panggung membelalakan matanya. Ia merasakan lututnya gemetar. Ia menoleh ke samping, melihat Alina yang masih berdiri diam, lalu menoleh lagi ke pintu. Ada dua Alina. Pikirannya kacau. Apakah ia sedang berhalusinasi? Atau apakah Alina memiliki arwah yang keluar dari tubuhnya, karena terlalu sering disiksa? Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Divan. Bukan hanya Divan, Ibu Hesti dan Sarah pun ternganga. Gelas di tangan Sarah miring hingga isinya tumpah mengotori gaun mahalnya, tapi ia tidak peduli. Mereka semua terpaku melihat sosok yang melangkah masuk dengan penuh percaya diri itu. Suara langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar berirama, tak, 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 menggema di seluruh ruangan yang hening, menandakan kedatangan badai yang akan menghancurkan segalanya. Wanita berbaju merah itu tidak berhenti di ambang pintu. Ia melangkah maju, membelah kerumunan tamu undangan seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Orang-orang secara otomatis mundur, memberi jalan,
segan dengan aura dominasi yang memancar kuat dari tubuhnya. Ia tidak menunduk, tidak tersenyum ramah, dan tidak menyapa siapapun. Tatapannya terkunci lurus ke arah panggung, tepat ke manik mata Divan yang kini memucat pasi. Setiap langkahnya penuh dengan determinasi yang mengerikan. Semakin dekat ia ke panggung, semakin jelas terlihat perbedaan auranya dengan Alina. Jika Alina adalah air yang tenang dan pasrah, wanita ini adalah api yang siap melahap hutan. Divan mundur selangkah tanpa sadar. Mulutnya tergagap, mencoba mengucapkan sesuatu tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa kerdil di hadapan wanita yang semakin mendekat itu. Ia ingin bertanya siapa wanita itu, tapi logikanya buntu karena kemiripan wajah yang begitu identik. Apakah Alina punya kembaran? Tapi selama 5 tahun menikah, Alina tidak pernah menceritakan tentang keluarganya selain fakta bahwa orang tuanya sudah meninggal dan ia hidup sebatang kara. Pikiran Divan berputar liar mencari jawaban, sementara jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Tanpa permisi, tanpa basa-basi, wanita itu menaiki tangga panggung dengan gerakan tangkas. Ia berdiri tepat di hadapan Divan. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Divan bisa mencium aroma parfum yang berbeda dari wanita ini, aroma kayu cendana dan mawar yang mahal dan mengintimidasi, bukan aroma sabun cuci yang biasa tercium dari tubuh Alina. Divan membuka mulutnya, hendak memanggil nama Alina dengan ragu, tapi belum sempat satu suku kata pun keluar, sebuah gerakan kilat terjadi. Tangan wanita itu melayang di udara. Plah! Suara tamparan itu terdengar begitu keras, menyerupai letusan petasan di dalam ruangan tertutup. Telapak tangan wanita itu mendarat telak di pipi kiri Divan. Begitu kerasnya tamparan itu hingga kepala Divan terpelanting ke samping, dan tubuhnya limbung hampir jatuh. Pengeras suara yang dipegangnya terlempar, menggelinding di lantai panggung, dan menghasilkan suara denging yang memekakan telinga dari speaker besar di sudut ruangan. Pipi Divan seketika memerah, meninggalkan jejak 5 jari yang tercetak jelas. Rasa perih dan panas menjalar di wajahnya, tapi rasa malu yang ia rasakan jauh lebih membakar. Seluruh ruangan terkesiap. Beberapa tamu wanita menutup mulut mereka dengan tangan. Tidak ada yang pernah berani menyentuh Divan, apalagi menamparnya di depan umum seperti itu. Divan memegangi pipinya, matanya melotot tidak percaya. Ia menatap wanita di depannya dengan campuran rasa sakit dan amarah yang mulai memuncak. Harga dirinya sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai pemimpin perusahaan, hancur lebur dalam 1 detik. Namun, sebelum Divan sempat membalas, teriakan melengking terdengar dari arah meja VIP. Ibu Hesti berdiri dengan wajah merah padam karena murka. Ia tidak terima anak kesayangannya diperlakukan seperti binatang. Ia berteriak lantang, menuding wanita itu dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ia bertanya siapa wanita itu yang berani menyentuh putranya. Ia mengancam akan memanggil keamanan dan menjebloskan wanita itu ke penjara karena penganiayaan. Sarah pun ikut berdiri, berteriak-teriak memaki wanita itu sebagai orang gila yang masuk tanpa undangan. Wanita berbaju merah itu menoleh perlahan ke arah Ibu Hesti. Gerakan lehernya begitu tenang, seolah teriakan Ibu Hesti hanyalah gonggongan anjing kecil yang tidak berarti. Ia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manis. Itu adalah senyum miring yang penuh dengan ejekan dan kekejaman. Ia membungkuk sedikit, memungut pengeras suara yang tergeletak di dekat kakinya. Ia mengetuk mikrofon itu 2 kali, memastikan alat itu masih berfungsi, lalu mendekatkannya ke bibir merahnya. Suaranya terdengar berat, berwibawa, dan sangat jernih saat ia mulai berbicara. Ia memperkenalkan dirinya dengan tenang. Ia berkata bahwa ia bukan gadis kampung yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Ia menyebutkan namanya, Alana. Ia adalah saudara kembar identik Alina yang terpisah sejak kecil, karena diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Namun, identitasnya bukan hanya sebatas saudara kembar. Ia melanjutkan perkenalannya dengan menyebutkan jabatannya sebagai pemilik tunggal dari Wiguna Group, sebuah perusahaan investasi raksasa yang berbasis di luar negeri. Dan dengan nada yang lebih rendah namun menekan, ia memberitahu sebuah fakta yang membuat lutut Divan lemas ketika perusahaan miliknya baru saja mengakuisisi 60% saham perusahaan tempat Divan bekerja sore tadi. Hening kembali melanda. Kali ini bukan hening karena kaget, tapi hening karena ketakutan. Nama Wiguna Group adalah legenda di dunia bisnis. Mereka dikenal sebagai predator yang tak kenal ampun dalam mencaplok perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Dan wanita yang berdiri di panggung itu, yang baru saja menampar Divan, adalah pemiliknya. Divan merasa dunianya runtuh. Orang yang baru saja ia tampar secara verbal dan fisik lewat Alina, ternyata memiliki pelindung yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Alana kemudian berjalan mendekati Alina. Ia menatap wajah saudara kembarnya yang hancur itu. Tatapan matanya yang tadi tajam seketika melembut,
penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi lebam Alina dengan sangat hati-hati, seolah takut Alina akan hancur jika disentuh terlalu keras. Alina, yang sejak tadi membeku, akhirnya meneteskan air mata. Pertahanan dirinya runtuh saat melihat wajah yang sama dengannya menatapnya dengan cinta, bukan kebencian. Alana menghapus air mata Alina, lalu berbisik pelan, berjanji bahwa mulai malam ini tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti adiknya. Setelah memastikan Alina tenang, Alana kembali memutar badannya menghadap Ibu Hesti dan Sarah. Tatapan lembut itu lenyap, berganti kembali menjadi tatapan pembunuh. Ia berjalan ke tepi panggung, menatap mertua dan adik ipar adiknya itu dari ketinggian. Ia berkata dengan suara yang menggelegar, ditujukan khusus untuk mereka berdua. Ia bersumpah di hadapan semua orang, bahwa tangan yang mereka gunakan untuk memukul, menyiram, dan menyiksa adik kembarnya, tidak akan lolos begitu saja. Ia tidak akan menggunakan kekerasan fisik seperti yang mereka lakukan, karena menurutnya itu adalah cara orang primitif. Namun, ia akan memastikan tangan-tangan itu akan membusuk di balik jeruji besi penjara, sampai mereka lupa bagaimana rasanya menghirup udara bebas. Ibu Hesti mencoba membalas, berteriak bahwa Alana hanya menggertak dan tidak punya bukti apa-apa karena kejadian itu di dalam rumah tertutup. Sarah juga ikut menimpali, mengatakan bahwa itu semua adalah urusan rumah tangga dan orang luar tidak berhak ikut campur. Mereka berdua berusaha menutupi ketakutan mereka dengan suara keras, berharap Alana akan gentar. Namun, mereka salah besar. Alana tertawa kecil, sebuah tawa yang kering dan tanpa humor. Alana mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu menjentikkan jarinya. Suara jentikan itu menjadi sinyal bagi tim teknis yang sudah ia bajak sebelumnya. Tiba-tiba, lampu utama ballroom padam, menyisakan kegelapan total selama beberapa detik. Penonton panik sesaat, namun kemudian sebuah cahaya terang muncul di belakang panggung. Layar proyektor raksasa yang biasanya digunakan untuk memutar video pre-wedding atau dokumentasi perusahaan, kini menyala terang benderang. Alana menunjuk ke layar itu tanpa menoleh. Ia mempersilakan semua hadirin untuk menyaksikan film pendek yang sudah ia siapkan. Film yang akan menunjukkan wajah asli dari keluarga terhormat ini. Film yang akan menjadi tiket VIP bagi Divan, Ibu Hesti, dan Sarah menuju neraka dunia yang sesungguhnya. Layar itu mulai berkedip, menampilkan tanggal dan jam rekaman, dan detik berikutnya, gambar CCTV yang jernih mulai berputar, membuat napas semua orang tercekat di tenggorokan. Malam pembalasan baru saja dimulai. Cahaya dari layar proyektor raksasa itu menyala terang, menusuk remangan ballroom yang sengaja digelapkan. Semua mata terpaku ke depan, terhipnotis oleh gambar bergerak yang mulai muncul dengan resolusi tinggi. Itu bukan video kenangan manis perjalanan cinta Divan dan Alina, seperti yang biasa diputar di pesta ulang tahun pernikahan. Tidak ada musik latar romantis, tidak ada foto-foto liburan, dan tidak ada senyum bahagia. Yang ada hanyalah rekaman CCTV hitam putih yang diambil dari sudut atas sebuah ruangan. Namun kualitas gambarnya sangat jernih dan tajam, cukup untuk memperlihatkan setiap detail mengerikan yang terjadi di sana. Tanggal yang tertera di pojok kiri atas layar menunjukkan waktu seminggu yang lalu, tepat di pagi hari. Adegan pertama memperlihatkan dapur di rumah mewah Divan. Di sana terlihat Alina sedang berlutut di lantai, membersihkan pecahan piring dengan tangan kosong. Tiba-tiba, Sarah masuk ke dalam bingkai kamera sambil membawa teko pemanas air listrik. Wajah Sarah di layar terlihat kesal dan penuh amarah. Tanpa peringatan, Sarah menuangkan air panas dari teko itu tepat ke arah kaki Alina yang tidak beralas. Di layar, meski tanpa suara, penonton bisa melihat tubuh Alina mengejang hebat karena kesakitan. Mulutnya terbuka lebar menjeritkan rasa sakit yang tak terbayangkan, sementara kakinya menghentak-hentak lantai. Namun, Sarah tidak berhenti. Gadis itu justru tertawa, menendang tubuh Alina yang sedang kesakitan hingga terguling, lalu meludah ke arah kakak iparnya itu sebelum lenggang pergi dengan santai sambil memainkan ponselnya. Gelombang keterkejutan menyapu seluruh ballroom seketika. Suara napas tertahan terdengar di mana-mana. Beberapa tamu wanita memalingkan wajah, tidak tega melihat kekejaman yang begitu nyata. Namun, video itu belum selesai. Layar berganti menampilkan adegan kedua, kali ini di ruang tamu yang megah. Terlihat Ibu Hesti sedang duduk di sofa kulit impornya, kakinya dinaikkan ke atas meja, sementara Alina sedang mengepel lantai di bawahnya. Ibu Hesti tampak sedang memarahi Alina, telunjuknya menunjuk-nunjuk wajah menantunya itu. Tiba-tiba, Ibu Hesti berdiri, menjambak rambut panjang Alina dengan kasar, dan menariknya ke belakang hingga kepala Alina mendongak paksa. Ibu Hesti kemudian mengambil kain pel yang kotor itu dan mengusapkannya ke wajah Alina dengan paksa, berkali-kali, seolah wajah Alina adalah lantai yang harus dibersihkan.
Alina tidak melawan, ia hanya pasrah menerima perlakuan itu dengan tubuh gemetar, sementara Ibu Hesti terlihat begitu puas menyalurkan kebenciannya. Video terus bergulir, menampilkan kompilasi kekejaman demi kekejaman. Ada adegan Alina disuruh tidur di garasi yang dingin tanpa selimut. Ada adegan Divan menampar Alina, hanya karena dasinya belum disetrika dengan rapi. Setiap detik dari video itu adalah bukti tak terbantahkan tentang neraka dunia yang dialami Alina selama 5 tahun terakhir. Rekaman itu bukan hanya sekadar video. Itu adalah cermin yang memantulkan kebusukan hati keluarga Divan yang selama ini tertutup rapi oleh citra keluarga harmonis dan terpandang. Ketika layar akhirnya menjadi gelap kembali dan lampu ballroom dinyalakan, suasana ruangan berubah total. Jika sebelumnya hening karena kaget, kini hening itu berubah menjadi atmosfer permusuhan yang kental. Tatapan para tamu yang tadinya memuja, kini berubah menjadi tatapan jijik, marah, dan menghakimi. Bisik-bisik yang terdengar kini bukan lagi kekaguman, melainkan kutukan. Kata-kata seperti monster, iblis, dan tidak punya hati mulai berdengung di udara, semakin lama semakin keras. Ibu Hesti yang berdiri di dekat meja VIP tampak pucat pasi. Wajahnya yang penuh make-up tebal kini terlihat seperti topeng retak. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Bukti visual di layar tadi terlalu kuat, terlalu nyata untuk disangkal dengan kata-kata manis. Sarah, yang berdiri di samping ibunya, gemetar hebat. Ia merasakan tatapan menusuk dari ratusan pasang mata yang mengarah padanya. Ia mencoba mencari perlindungan, menoleh ke arah tunangannya yang berdiri di sampingnya. Namun, reaksi tunangannya adalah hal terakhir yang Sarah harapkan. Pria muda anak pejabat itu menatap Sarah dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kaget, kecewa, dan yang paling menyakitkan bagi Sarah, ada rasa jijik yang mendalam di mata pria itu. Sarah mencoba meraih lengan tunangannya, memelas, mengatakan bahwa video itu editan, bahwa itu bohong. Namun, pria itu menepis tangan Sarah dengan kasar, seolah sentuhan Sarah adalah penyakit menular. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu melepaskan cincin pertunangan berbatu berlian yang melingkar di jari manisnya. Ia menatap cincin itu sejenak, lalu dengan gerakan cepat dan penuh emosi, ia melemparkan cincin itu tepat ke wajah Sarah. Cincin itu menghantam pipi Sarah dengan keras sebelum jatuh berdenting di lantai marmer. Sarah memekik kaget, memegangi pipinya yang perih. Tunangannya berkata dengan suara lantang yang bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya, bahwa ia tidak sudi menikahi wanita yang memiliki hati iblis. Ia mengatakan bahwa ia bersyukur mengetahui sifat asli Sarah dan keluarganya malam ini, sebelum ia terlanjur masuk ke dalam lubang buaya. Pria itu menegaskan bahwa pertunangan mereka batal demi hukum dan agama saat itu juga. Ia kemudian berbalik badan dan berjalan pergi meninggalkan Sarah yang menangis histeris, memanggil-manggil namanya tanpa harga diri. Kejadian itu memicu reaksi berantai. Orang tua tunangan Sarah, yang merupakan pejabat terpandang, segera berdiri dari kursi mereka. Mereka menatap Ibu Hesti dengan pandangan merendahkan, lalu memberi isyarat kepada ajudan mereka untuk segera meninggalkan tempat menjijikan itu. Kepergian keluarga pejabat itu diikuti oleh tamu-tamu lain. Kolega bisnis Divan, para investor, dan sosialita yang selama ini menjadi teman Ibu Hesti, satu persatu mulai mundur. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan keluarga penyiksa. Reputasi yang dibangun Divan dan ibunya selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan menit. Divan yang masih berdiri di panggung, merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia melihat kerajaan kecilnya runtuh di depan mata. Ia melihat rekan bisnis yang baru saja menandatangani kontrak dengannya, merobek kertas kontrak itu dan membuangnya ke tempat sampah di dekat pintu keluar. Divan mencoba berteriak, memanggil mereka kembali, berusaha menjelaskan bahwa ini semua salah paham, bahwa Alina yang memprovokasi mereka. Namun suaranya tenggelam oleh dengungan cemoohan para tamu. Ia menoleh ke arah Alana yang berdiri tenang di samping Alina. Wanita itu tersenyum puas melihat kehancuran yang terjadi. Di mata Divan, Alana terlihat seperti malaikat pencabut nyawa yang sedang menikmati pekerjaannya. Divan sadar, malam ini bukan lagi tentang pesta ulang tahun pernikahannya, melainkan malam pengadilan bagi dosa-dosanya. Sarah yang ditinggalkan tunangannya kini terduduk di lantai, menangis meraung-raung sambil memungut cincin yang dilempar tadi. Tidak ada yang menolongnya. Ibu Hesti sibuk mengipasi dirinya sendiri yang sesak napas, mencoba menahan serangan panik. Pesta mewah itu kini berubah menjadi sirkus horor. Pelayan hotel hanya berdiri diam di sudut ruangan, tidak berani melakukan apa-apa. Alana melangkah maju lagi, mengambil alih panggung sepenuhnya. Ia menatap Divan yang sudah kehilangan wibawanya, lalu berkata bahwa pertunjukan belum selesai. Video tadi hanyalah pembuka. Menu utamanya baru saja akan dihidangkan.
Divan berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang sudah tercecer. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke jas. Ia menatap Alana dengan mata merah menyala, campuran antara rasa takut dan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa membiarkan wanita asing ini menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Dengan tangan gemetar, Divan menunjuk wajah Alina yang masih berdiri diam di samping Alana. Divan mulai berteriak, suaranya parau dan pecah. Ia menuduh Alina sebagai istri durhaka yang bersekongkol dengan orang asing untuk menjatuhkan suaminya sendiri. Ia memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa semua yang terlihat di video itu ada alasannya. Ia berdalih bahwa Alina memang tidak becus mengurus rumah, sering membangkang, dan pantas mendapatkan hukuman itu. Divan berusaha meyakinkan sisa tamu yang belum pulang bahwa ia adalah korban di sini, korban dari istri yang tidak tahu diuntung. Alana tertawa mendengar pembelaan diri Divan yang menyedihkan itu. Tawanya renyah namun tajam, memotong ocehan Divan seketika. Alana menggelengkan kepalanya pelan, seolah sedang melihat seorang anak kecil yang ketahuan mencuri permen tapi masih berusaha bohong. Alana berkata bahwa Divan benar-benar menyedihkan. Pria itu masih saja merasa dirinya raja, padahal mahkotanya sudah jatuh ke selokan. Alana kemudian merogoh tas tangannya yang bermerek, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru. Ia mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya, lalu menekan sebuah nama di daftar kontak dan mengaktifkan mode pengeras suara. Nada sambung terdengar beberapa kali, menggema di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap menunggu drama selanjutnya. Tidak lama kemudian, suara berat seorang pria terdengar dari ponsel itu. Itu adalah suara Pak Darmawan, direktur utama perusahaan tempat Divan bekerja, atasan tertinggi yang selama ini Divan jilat kakinya demi promosi. Divan membelalakan matanya. Ia mengenali suara itu dengan sangat baik. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Alana menyapa Pak Darmawan dengan nada akrab dan hormat, seolah mereka adalah rekan sejawat yang setara. Pak Darmawan membalas sapaan itu dengan nada yang sangat sopan, bahkan terdengar sedikit takut. Alana kemudian langsung pada intinya. Ia meminta Pak Darmawan mengumumkan status kepegawaian Divan saat ini juga di hadapan semua orang. Terdengar suara helaan napas panjang dari seberang telepon sebelum Pak Darmawan berbicara dengan nada tegas dan resmi. Suaranya menggelegar lewat pengeras suara ponsel Alana yang didekatkan ke mikrofon ballroom. Pak Darmawan menyatakan bahwa berdasarkan keputusan rapat darurat direksi yang baru saja selesai 5 menit lalu, dan atas desakan dari pemegang saham mayoritas baru yaitu Wiguna Group, Divan secara resmi dipecat dengan tidak hormat dari posisinya sebagai manajer regional. Alasan pemecatan adalah pelanggaran berat kode etik perusahaan dan tindakan kriminal yang mencemarkan nama baik korporasi. Tidak hanya itu, Pak Darmawan juga menegaskan bahwa seluruh akses Divan ke kantor ditutup mulai detik ini. Divan merasa lututnya benar-benar hilang. Ia ambruk berlutut di atas panggung. Namun, mimpi buruknya belum selesai. Suara Pak Darmawan kembali terdengar, kali ini lebih kejam. Ia memerintahkan tim keamanan perusahaan yang kebetulan sedang bertugas mengawal beberapa tamu VIP di hotel itu, untuk segera menyita aset perusahaan yang dibawa Divan. Mobil dinas mewah yang biasa Divan banggakan, laptop, dan kartu kredit korporat yang ada di dompetnya, semua harus diserahkan saat itu juga. Pak Darmawan menutup telepon dengan satu kalimat terakhir yang menghunjam jantung Divan, mengatakan bahwa ia menyesal pernah mempekerjakan sampah seperti Divan. Telepon terputus. Hening kembali menyergap. Divan menatap kosong ke lantai. Ia bukan lagi manajer regional. Ia bukan lagi orang penting. Ia tidak punya pekerjaan, dan mobil mewahnya akan segera diambil. Karir yang ia bangun dengan menjilat dan menginjak orang lain, runtuh dalam satu panggilan telepon. Di sudut ruangan, Ibu Hesti memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya, sumber kebanggaannya, kini menjadi pengangguran yang dipecat dengan hina. Namun, Alana belum puas. Ia ingin memastikan Divan dan keluarganya benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Alana kembali merogoh tasnya. Kali ini ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia melemparkan map itu ke hadapan Divan yang masih berlutut. Map itu terbuka, memperlihatkan dokumen-dokumen resmi dengan cap notaris dan badan pertanahan. Divan menatap kertas-kertas itu dengan pandangan kabur, tapi ia bisa membaca judul besarnya, Sertifikat Hak Milik. Alana melangkah mendekat, suara hak sepatunya terdengar seperti ketukan palu hakim. Ia bertanya dengan nada sinis, apakah Divan dan ibunya lupa siapa sebenarnya pemilik rumah mewah yang mereka tinggali selama ini. Selama 5 tahun, Divan dan Ibu Hesti selalu mengklaim rumah itu sebagai hasil kerja keras Divan. Mereka selalu mengusir Alina ke dapur atau garasi, mengatakan bahwa Alina hanya menumpang di rumah suaminya. Mereka lupa, atau pura-pura lupa,
akan fakta sejarah yang sebenarnya. Alana menjelaskan dengan suara lantang bahwa rumah itu dibeli secara tunai 5 tahun lalu, tepat seminggu sebelum pernikahan mereka. Uang yang digunakan untuk membeli rumah itu 100% berasal dari warisan ayah kandung Alina dan Alana. Divan saat itu hanyalah karyawan biasa yang gajinya pas-pasan, yang bahkan tidak mampu membayar uang muka. Alina, karena cintanya yang buta dan kepolosan hatinya, mengizinkan Divan mencantumkan namanya di sertifikat sebagai pemilik bersama, namun sertifikat aslinya selalu dipegang oleh notaris keluarga Alana sebagai jaminan keamanan. Dan malam ini, Alana mengungkapkan fakta hukum yang mematikan. Dalam dokumen yang ia lempar itu, tertera bukti transfer balik nama dan pembatalan hak milik bersama yang sudah ditandatangani Divan sendiri saat ia sedang mabuk berat sebulan lalu, sebuah jebakan yang disusun rapi oleh pengacara Alana. Sekarang, rumah itu, tanah itu, dan segala isinya, 100% kembali menjadi milik sah Alina. Divan ternganga. Ia ingat malam itu, malam di mana ia diajak minum oleh klien misterius yang ternyata adalah orang suruhan Alana. Ia menandatangani banyak dokumen tanpa membacanya, mengira itu adalah kontrak bisnis. Ternyata, ia telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Alana membungkuk sedikit, menatap mata Divan yang penuh keputusasaan. Ia berbisik dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ia mengatakan bahwa mulai detik ini juga, Divan, Ibu Hesti, dan Sarah adalah tunawisma. Mereka tidak punya rumah. Mereka dilarang menginjakkan kaki di properti milik Alina. Kunci rumah sudah diganti oleh tim keamanan Alana 1 jam yang lalu. Barang-barang pribadi mereka sudah dikemas ke dalam kantong plastik sampah hitam dan diletakkan di pinggir jalan di depan kompleks perumahan. Ibu Hesti yang mendengar hal itu menjerit histeris. Ia, wanita terhormat yang selalu memandang rendah orang lain, kini menjadi gelandangan? Ia akan diusir seperti kucing kurap? Ibu Hesti berlari tertatih-tatih menuju panggung, berteriak bahwa Alana tidak berhak melakukan ini. Ia meraung, mengatakan bahwa itu rumah anaknya, rumahnya. Namun Alana hanya menatapnya datar. Alana berkata bahwa itu adalah harga yang harus dibayar, karena telah menjadikan rumah itu sebagai neraka bagi pemilik aslinya. Tidak ada lagi atap mewah untuk melindungi kepala mereka. Mulai malam ini, langit gelap dan dinginlah yang akan menjadi atap mereka. Sang raja kecil telah jatuh, dan istananya telah disita oleh ratu yang sebenarnya. Kabar bahwa mereka kini menjadi gelandangan menghantam kesadaran Ibu Hesti, bagaikan sambaran petir di siang bolong. Wanita parubaya yang selama ini selalu mengagung-agungkan status sosial dan kekayaan itu, seketika kehilangan akal sehatnya. Wajahnya yang tertutup bedak tebal kini retak oleh ekspresi keputusasaan yang bercampur dengan kemarahan membabi buta. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus turun dari tahta yang selama ini ia duduki dengan sombong, apalagi dijatuhkan oleh orang-orang yang selama ini ia anggap rendah. Napasnya memburu kasar. Matanya melotot liar menatap Alina yang berdiri di panggung. Di mata Ibu Hesti, semua kehancuran ini adalah salah Alina. Jika saja Alina tetap diam, jika saja Alina tidak mengadu, jika saja Alina mati, maka hidup mewahnya akan tetap aman. Logika Ibu Hesti sudah tertutup oleh kebencian yang mendarah daging. Tanpa mempedulikan tatapan ratusan tamu atau keberadaan Alana yang berbahaya, Ibu Hesti menjerit melengking seperti orang gila. Ia menaiki tangga panggung dengan gerakan kasar, menyibakkan gaun kebayanya yang mahal. Tujuannya satu, Alina. Ia ingin mencabik-cabik wajah menantunya itu. Ia ingin menghancurkan penyebab kesengsaraannya. Divan yang masih berlutut lemas tidak sempat mencegah ibunya. Dalam sekejap mata, Ibu Hesti sudah menerjang ke arah Alina dengan tangan teracung siap menjambak dan mencakar. Persis seperti yang biasa ia lakukan di rumah ketika tidak ada orang yang melihat. Mulutnya memuntahkan sumpah serapah kotor, memaki Alina sebagai wanita pembawa sial dan ular berbisa. Namun, kali ini situasinya berbeda. Alina yang berdiri di sana bukan lagi Alina yang pasrah dan ketakutan seperti 5 tahun terakhir. Kehadiran Alana di sampingnya, serta pengungkapan kebenaran yang baru saja terjadi, seolah telah meniupkan nyawa baru ke dalam jiwa Alina yang nyaris mati. Saat tangan Ibu Hesti hampir menyentuh rambutnya, Alina tidak memejamkan mata atau menunduk gemetar. Dengan gerakan refleks yang cepat, Alina mengangkat tangannya dan menangkap pergelangan tangan Ibu Hesti di udara. Cengkeraman Alina begitu kuat, didorong oleh akumulasi rasa sakit hati yang ia pendam bertahun-tahun. Ibu Hesti terbelalak kaget. Tubuhnya membeku. Seumur hidup, tidak pernah sekalipun Alina berani menatap matanya, apalagi menyentuh fisiknya untuk melawan. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Alina bagaikan catut besi yang terkunci mati. Untuk pertama kalinya, Ibu Hesti melihat api di mata Alina. Bukan api kemarahan yang meledak-ledak, melainkan api dingin dari harga diri yang bangkit kembali.
Suasana di atas panggung menjadi sangat tegang. Para tamu menahan napas menyaksikan menantu yang tertindas itu, akhirnya melakukan perlawanan. Alina menatap lurus ke manik mata ibu mertuanya. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Alina mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa sudah cukup. Ia mengingatkan Ibu Hesti bahwa selama 5 tahun ini, ia diam bukan karena ia lemah atau bodoh. Ia diam karena ia menghormati Divan sebagai suaminya, dan ia menghormati Ibu Hesti sebagai ibu dari pria yang ia cintai. Alina rela menjadi babu, rela dipukuli, dan rela dihina demi menjaga keutuhan rumah tangga dan martabat keluarga ini di mata orang lain. Namun, pengorbanan itu ternyata sia-sia. Saat Divan dengan bangga memamerkan luka di wajah Alina sebagai trofi kemenangan di depan umum, saat itulah rasa hormat Alina mati sepenuhnya. Tidak ada lagi bakti untuk mertua yang berhati iblis. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alina mengentakkan tangan Ibu Hesti dengan keras. Ia kemudian mendorong tubuh wanita tua itu menjauh darinya. Dorongan itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Namun karena Ibu Hesti sedang tidak seimbang dan syok berat, ia terhuyung ke belakang. Kaki Ibu Hesti tersandung ujung gaunnya sendiri, dan ia pun jatuh terduduk di lantai panggung dengan bunyi buk yang cukup keras. Sanggul rambutnya lepas, membuat rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Sang ratu penindas kini tersungkur di kaki korbannya. Divan yang melihat ibunya didorong hingga jatuh seketika tersentak dari keterpurukannya. Naluri, anak ibu, dalam dirinya bangkit. Amarahnya memuncak melihat wanita yang paling ia puja diperlakukan kasar oleh istri yang seharusnya ia injak. Wajah Divan memerah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Bersamaan dengan itu, suara sirine mobil polisi terdengar sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat ke arah hotel. Suara sirine itu seperti lonceng kematian bagi Divan. Ia sadar ia sudah tamat. Ia dipecat, ia miskin, dan sebentar lagi ia akan ditangkap. Rasa panik yang luar biasa menguasai otaknya, mematikan akal sehatnya. Dalam kepanikan buta itu, mata Divan menangkap kilatan logam di meja kue yang ada di sampingnya. Sebuah pisau pemotong kue berukuran besar dengan mata gerigi yang tajam tergeletak di sana. Tanpa berpikir panjang, Divan menyambar pisau itu. Ia melompat bangun dan menerjang ke arah Alina. Sebelum Alana atau petugas keamanan sempat bereaksi, Divan sudah melingkarkan lengan kirinya ke leher Alina, mengunci tubuh istrinya itu dalam mitingan yang mematikan. Tangan kanannya menempelkan mata pisau yang dingin ke leher Alina, tepat di atas nadi. Jeritan histeris pecah dari para tamu undangan. Kekacauan melanda ballroom. Orang-orang berlarian menjauh dari panggung, mencari perlindungan, takut jika Divan mengamuk membabi buta. Sarah yang masih di bawah panggung menjerit ketakutan melihat kakaknya berubah menjadi penjahat nekat. Divan berteriak dengan suara parau, mengancam agar tidak ada yang mendekat. Ia menekan pisau itu sedikit hingga setitik darah segar muncul di kulit leher Alina yang putih. Ia mengancam akan membunuh Alina jika polisi masuk ke ruangan itu. Divan sudah kehilangan segalanya, dan ia merasa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Alina bersamanya ke neraka. Suasana di dalam ballroom berubah menjadi adegan penyanderaan yang menegangkan. Musik telah lama mati, digantikan oleh isak tangis ketakutan beberapa tamu dan suara napas berat Divan yang menggema. Alina, yang berada dalam cengkeraman suaminya, tidak meronta. Tubuhnya kaku, matanya terpejam merasakan dinginnya pisau di lehernya dan hangatnya darah yang mulai menetes. Ia bisa mencium aroma keringat ketakutan dari tubuh Divan, aroma keputusasaan dari seorang pria yang tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Ironisnya, di momen yang paling berbahaya ini, Alina justru merasa anehnya tenang. Ia sadar, inilah puncak dari segala penderitaannya. Di hadapan mereka, Alana berdiri tak bergeming. Ia tidak mundur selangkah pun meski adiknya sedang di ujung tanduk. Wajah Alana tetap datar, namun matanya memancarkan aura membunuh yang jauh lebih mengerikan daripada pisau di tangan Divan. Alana mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel yang hendak maju untuk tetap di tempat. Alana tahu, gerakan tiba-tiba hanya akan membuat Divan semakin nekat. Ia harus menghancurkan mental Divan terlebih dahulu sebelum melumpuhkannya secara fisik. Alana menatap Divan dengan tatapan meremehkan, seolah pisau itu hanyalah mainan plastik. Alana mulai berbicara dengan nada tenang namun menusuk. Ia bertanya kepada Divan, apakah pria itu pikir menyandera Alina akan menyelesaikan masalah. Alana tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengatakan bahwa Divan bertindak nekat bukan karena cinta, bukan karena harga diri, tapi karena ketakutan akan hutang. Alana kemudian mulai membongkar lapisan terakhir dari aib keluarga Divan,
rahasia kelam yang selama ini ditutupi rapat-rapat bahkan dari Alina. Dengan suara lantang, Alana mengungkapkan kepada semua orang bahwa gaya hidup mewah yang dipamerkan Ibu Hesti dan Divan selama ini adalah palsu. Ibu Hesti, wanita yang selalu tampil bak ningrat itu, ternyata adalah seorang pecandu judi akut. Setiap malam, uang belanja dan gaji Divan habis di meja judi bawah tanah. Untuk menutupi kecanduan ibunya dan menjaga gengsi sosialita mereka, Divan terpaksa melakukan segala cara. Mulai dari mencuri tabungan Alina yang disimpan di bank, menjual perhiasan warisan orang tua Alina secara diam-diam, hingga puncaknya, melakukan penggelapan dana perusahaan senilai miliaran rupiah. Mereka adalah penipu ulung yang hidup seperti parasit, menggerogoti inangnya sampai mati. Divan gemetar hebat mendengar rahasianya dikuliti habis-habisan. Pegangannya pada pisau sedikit goyah. Ia berteriak menyuruh Alana diam, tapi suaranya terdengar lemah dan putus asa. Alana tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan fakta yang lebih mengejutkan. Ia memberitahu Divan bahwa seluruh hutang judi Ibu Hesti dan hutang pribadi Divan kepada Lintah Darat sudah dibeli alias di take over oleh pihak ketiga seminggu yang lalu. Dan pihak ketiga itu adalah Alana sendiri. Artinya, secara hukum perdata dan pidana, Divan dan ibunya kini adalah milik Alana. Alana memegang semua bukti penggelapan, semua surat hutang, dan semua bukti kriminal mereka. Divan tidak punya jalan keluar. Penjara adalah tempat paling aman baginya dibandingkan apa yang bisa dilakukan Alana di luar hukum. Di lantai panggung, Ibu Hesti meraung mendengar aib judinya terbongkar. Ia menutup telinganya, tidak sanggup mendengar kebenaran yang menghancurkan citra sucinya. Sarah menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya, baru menyadari kemana perginya uang tabungan masa depannya selama ini. Keluarga itu hancur lebur, saling mengkhianati dan saling menghancurkan dari dalam. Tepat saat mental Divan mulai runtuh karena serangan verbal Alana, pintu ballroom didobrak dari luar. Pasukan polisi bersenjata lengkap merangsek masuk, diikuti oleh tim reserse kriminal khusus. Mereka tidak datang hanya karena laporan KDRT, tetapi juga membawa surat penangkapan atas tuduhan penggelapan dana korporasi skala besar dan penipuan. Suara derap langkah sepatu boots polisi dan teriakan perintah, "Jatuhkan senjata," menggema di ruangan itu. Divan panik. Ia menoleh ke arah polisi, lalu kembali ke Alina. Konsentrasinya pecah. Momen keraguan sepersekian detik itu dimanfaatkan oleh Alina. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alina menyikut perut Divan sekuat tenaga dan menggigit lengan suaminya yang memegang pisau. Divan menjerit kesakitan, pegangannya terlepas. Alina segera menjatuhkan diri ke lantai dan berguling menjauh. Sebelum Divan sempat meraih Alina kembali, 2 orang petugas polisi sudah menerjangnya. Tubuh Divan dibanting keras ke lantai panggung. Wajahnya menghantam marmer dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Tangan Divan dipelintir ke belakang, dan bunyi klik borgol besi terdengar sebagai penanda akhir dari kebebasannya. Polisi lain segera mengamankan Ibu Hesti yang masih histeris dan Sarah yang mencoba bersembunyi di balik meja prasmanan. Ketiganya diseret paksa. Divan meronta-ronta, berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia dijebak. Namun tidak ada yang peduli. Saat polisi menyeret Divan melewati Alina yang kini sudah berdiri dan dipeluk oleh Alana, langkah mereka terhenti sejenak. Alina melepaskan pelukan kakaknya. Ia berjalan mendekati Divan yang wajahnya kini penuh debu dan darah, tampak jauh lebih menyedihkan daripada wajah lebam Alina. Alina menatap mata pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Tidak ada lagi rasa takut di mata Alina. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang dingin. Alina mendekatkan wajahnya ke telinga Divan, lalu membisikkan kalimat perpisahan yang akan menghantui Divan seumur hidupnya di dalam sel penjara yang dingin. "Selamat menikmati neraka yang Mas ciptakan sendiri," bisik Alina pelan namun tajam. "Ingat wajahku ini, Mas. Karena ini adalah wajah terakhir yang akan tersenyum saat kau membusuk sendirian dalam kegelapan." Divan terbelalak, air matanya tumpah bercampur ingus dan darah. Ia diseret keluar ruangan di bawah sorotan kamera wartawan yang baru saja tiba, mengabadikan momen jatuhnya sebuah keluarga yang sombong. Pesta ulang tahun pernikahan itu benar-benar menjadi pesta terakhir bagi keluarga Divan, sebuah pesta perpisahan menuju kehancuran total. Di dalam ballroom, Alana merangkul bahu adiknya erat-erat, membawa Alina keluar dari panggung mimpi buruk itu menuju kehidupan baru yang menanti di depan. 30 hari telah berlalu sejak malam pesta yang berubah menjadi mimpi buruk itu. Namun bagi Divan, waktu seolah merangkak dengan sangat lambat, menyiksa setiap detiknya dengan kekejaman yang nyata. Udara di dalam rumah tahanan negara itu terasa begitu lembab dan berbau apek, campuran dari keringat ratusan manusia yang berdesakan, bau amoniak dari toilet yang jarang dibersihkan, dan aroma keputusasaan yang mengantung di langit-langit beton yang rendah. Tidak ada lagi kasur empuk berlapis sutra, tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk,
dan tidak ada lagi pelayan yang siap membawakan kopi di pagi hari. Yang ada hanyalah lantai semen yang dingin dan keras, serta matras tipis yang sudah kusam dan berbau tengik. Divan duduk meringkuk di sudut sel yang sempit, lututnya ditekuk hingga menyentuh dada, mencoba mencari sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam penjara yang menusuk tulang. Penampilan Divan sudah berubah drastis. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan rambut tertata rapi dan wajah bersinar, karena perawatan mahal itu kini nyaris tak dikenali. Rambutnya gondrong berantakan dan berminyak, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terurus, dan kulitnya kusam serta dipenuhi bercak-bercak merah akibat gigitan serangga penjara. Di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang tebal, tanda bahwa ia tidak pernah tidur nyenyak sejak dijebloskan ke tempat ini. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Alina yang tersenyum dingin saat ia diseret polisi selalu menghantuinya, bercampur dengan mimpi buruk tentang kejatuhannya yang memalukan. Rasa lapar juga menjadi teman akrabnya kini. Makanan penjara yang hambar, nasi keras dengan sayur bening yang nyaris busuk dan tempe sekeras batu, membuat perutnya yang terbiasa dengan hidangan restoran mewah selalu bergejolak menahan mual. Namun, ia tidak punya pilihan selain memakannya agar tetap hidup. Nasib Ibu Hesti dan Sarah tidak jauh berbeda. Meskipun mereka ditempatkan di blok wanita yang terpisah cukup jauh dari blok pria. Namun, pada jam-jam tertentu saat jadwal kunjungan pengacara atau pemeriksaan kesehatan, suara teriakan mereka kadang terdengar menggema di lorong-lorong penjara. Keluarga yang dulu terlihat begitu solid dan kompak dalam menyiksa Alina, kini hancur berkeping-keping dari dalam. Tekanan mental akibat kehilangan segalanya membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Saat mereka sempat bertemu sebentar di ruang tunggu pemeriksaan kejaksaan beberapa hari yang lalu, bukannya saling menguatkan, mereka justru terlibat pertengkaran hebat yang menjadi tontonan para sipir dan tahanan lain. Ibu Hesti, yang kini terlihat tua dan rapuh tanpa riasan wajah dan rambut sasaknya, memaki Sarah dengan suara parau. Ia menyalahkan anak bungsunya itu, karena tidak becus mencari suami kaya yang bisa menyelamatkan mereka. Menurut logika Ibu Hesti yang sudah terdistorsi, jika saja Sarah bisa menjaga tunangannya yang anak pejabat itu, mungkin mereka masih punya koneksi untuk lolos dari jerat hukum. Sarah, yang mentalnya sudah terguncang hebat karena diputuskan secara memalukan di depan umum, tidak terima disalahkan. Ia membalas makian ibunya dengan lebih kejam. Ia berteriak bahwa semua ini adalah salah Ibu Hesti yang gila judi. Sarah membongkar aib bahwa uang tabungannya pun dicuri oleh ibunya sendiri untuk berjudi. Sarah menjerit histeris, mengatakan bahwa ia menyesal dilahirkan dari rahim seorang ibu yang serakah dan narsis seperti Ibu Hesti. Divan, yang berada di antara mereka, hanya bisa diam menunduk, menjadi sasaran kemarahan kedua wanita itu yang menyebutnya laki-laki tidak berguna dan suami yang gagal mengendalikan istri. Kehancuran keluarga ini begitu total. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup yang egois. Mereka menyadari bahwa mereka sendirian di dunia ini. Tidak ada kerabat yang mau menjenguk, tidak ada teman sosialita yang peduli. Semua orang menjauh seperti mereka adalah wabah penyakit menular. Bahkan pengacara publik yang ditunjuk negara untuk membela mereka pun terlihat enggan dan bekerja setengah hati. Sadar bahwa kasus ini sudah kalah telak karena bukti-bukti yang dimiliki pihak Alana terlalu kuat dan lengkap. Pagi itu, suara langkah kaki berat petugas sipir terdengar mendekati sel Divan. Bunyi denting kunci yang beradu dengan jeruji besi membuat jantung Divan berdegup kencang. Ia selalu takut jika sipir datang untuk memberitahu bahwa ada narapidana senior yang ingin bermain dengannya lagi, atau ada berita buruk lainnya. Namun kali ini, sipir itu hanya membuka pintu sel dan memerintahkan Divan untuk keluar. Ada tamu yang datang menjenguknya. Harapan kecil sempat tumbuh di hati Divan. Mungkinkah ada teman lamanya yang masih peduli? Atau mungkinkah Alina berubah pikiran dan ingin mencabut tuntutan karena masih mencintainya? Dengan langkah terseok-seok dan tangan yang kembali diborgol, Divan digiring menuju ruang kunjungan. Namun, harapan itu musnah seketika saat ia melihat siapa yang duduk di balik kaca pembatas. Bukan Alina, dan bukan teman lamanya. Di sana duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, kacamata bingkai tebal, dan wajah datar tanpa ekspresi. Itu adalah Bastian, pengacara kepercayaan Alana dan Wiguna Group. Pria yang terkenal dingin dan tak kenal ampun dalam menyelesaikan sengketa hukum. Divan duduk di kursi besi dengan lemas, menatap Bastian dengan pandangan benci sekaligus takut. Tanpa basa-basi, Bastian mengeluarkan sebuah map dari tas kulitnya dan menyodorkannya ke hadapan Divan melalui celah di bawah kaca pembatas. Divan membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah dokumen gugatan cerai. Judul dokumen itu tertulis jelas dengan huruf tebal, seolah mengejek kegagalan Divan sebagai seorang suami. Di sana tertera tuntutan cerai dari Alina, lengkap dengan klausa bahwa Divan tidak berhak atas 1 sen pun harta Gonogini,
dan Divan harus menanggung seluruh biaya perkara. Divan melempar map itu kembali ke arah Bastian. Ia berteriak dengan suara serak, menolak untuk menandatangani surat itu. Dalam pikiran sempitnya, status sebagai suami Alina adalah satu-satunya kartu as yang ia miliki. Selama ia masih sah menjadi suami Alina, ia merasa masih punya sedikit celah untuk memanipulasi atau menuntut haknya nanti. Ia berkata kasar kepada Bastian, menyuruh pengacara itu pulang dan memberitahu Alina untuk datang sendiri memohon padanya. Divan masih berdelusi bahwa Alina tidak akan tega menceraikannya jika mereka bertemu tatap muka. Bastian tidak terkejut dengan reaksi Divan. Ia hanya membetulkan letak kacamatanya dengan tenang, lalu mengeluarkan sebuah dokumen lain, kali ini lebih tipis namun isinya jauh lebih mematikan. Bastian mulai berbicara dengan nada datar yang mengerikan. Ia mengatakan bahwa kliennya, Nona Alana, sudah menduga Divan akan mempersulit proses ini. Oleh karena itu, Alana menitipkan pesan khusus. Bastian membuka dokumen kedua itu dan menunjukkannya pada Divan. Itu adalah salinan laporan audit forensik yang membuktikan keterlibatan Ibu Hesti dalam kasus penggelapan pajak selama 10 tahun terakhir, serta bukti keterlibatan Sarah dalam pemalsuan dokumen perbankan untuk menutupi hutang judi ibunya. Bastian menjelaskan pilihannya dengan sangat sederhana, seolah sedang menawarkan menu makan siang. Jika Divan menandatangani surat cerai itu sekarang juga tanpa syarat, maka Alana akan berbaik hati untuk tidak menyerahkan bukti tambahan ini ke kejaksaan. Itu artinya, hukuman Ibu Hesti dan Sarah mungkin hanya berkisar pada kasus penganiayaan dan penipuan ringan, sekitar 3–4 tahun penjara. Namun, jika Divan menolak tanda tangan dan bersikeras mempertahankan pernikahan yang sudah mati ini, maka detik ini juga Bastian akan mengirimkan bukti-bukti tersebut ke meja Jaksa Agung. Konsekuensinya, Ibu Hesti akan dijerat pasal berlapis tentang pencucian uang dan penggelapan pajak, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara, ditambah denda miliaran rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tambahan. Selain itu, Alana akan memastikan Ibu Hesti dipindahkan ke sel isolasi khusus yang sangat tidak layak, tanpa akses kesehatan yang memadai untuk penyakit tuanya. Wajah Divan memucat, darah seolah terkuras habis dari kepalanya. Ia membayangkan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan harus mendekam di penjara selama 20 tahun, mati sendirian di dalam sel yang gelap. Meskipun ia marah pada ibunya, sisa-sisa naluri baktinya masih ada. Ia juga tahu ancaman Alana bukan main-main. Wanita itu memiliki kekuasaan dan uang untuk mewujudkan ancaman apapun. Divan terjepit di sudut yang paling sempit. Ia menatap pulpen yang disodorkan Bastian. Pulpen itu terlihat seperti senjata yang akan membunuhnya. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga sulit memegang pulpen, Divan menarik kembali surat cerai itu. Air matanya menetes jatuh membasahi kertas putih itu. Ini adalah akhir yang sesungguhnya. Tanda tangan ini bukan hanya mengakhiri pernikahannya, tapi juga mengakhiri sisa-sisa harga dirinya sebagai laki-laki. Ia melepaskan Alina, wanita yang dulu ia sia-siakan, wanita yang ternyata adalah berlian yang ia buang ke lumpur. Divan menggoreskan tanda tangannya dengan kasar, menekan pulpen itu begitu kuat hingga kertasnya sedikit robek. Bastian mengambil kembali dokumen itu, memeriksa kelengkapannya dengan teliti, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan menatap Divan untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi, Bastian menyampaikan satu kalimat penutup. Ia berkata bahwa Alina sudah memaafkan Divan secara manusia, tapi hukum karma tidak mengenal kata maaf. Bastian kemudian berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Divan yang meraung tertahan di ruang kunjungan, memukuli meja besi dengan kepalan tangannya yang lemah, meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri demi ego dan kesombongan semu. Pintu besi tertutup, mengunci Divan kembali dalam kesepian dan penyesalan yang abadi. Sementara Divan membusuk di dalam penjara, dunia di luar sana terus berputar, membawa perubahan besar bagi Alina. 1 bulan pasca kejadian di pesta ulang tahun pernikahan itu bukan hanya menjadi masa hukum bagi keluarga Divan, tetapi juga menjadi masa penyembuhan dan transformasi total bagi Alina. Ia tinggal di penthouse mewah milik Alana, yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota. Tempat itu jauh berbeda dengan rumah Divan yang penuh kenangan buruk. Di sini, dinding-dinding kaca membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa, menyinari setiap sudut ruangan, seolah membersihkan sisa-sisa kegelapan yang selama ini menyelimuti jiwa Alina. Proses penyembuhan Alina tidaklah mudah. Luka fisik di wajah dan tubuhnya perlahan memudar berkat perawatan dokter spesialis kulit terbaik yang disewa Alana. Lebam biru itu berganti menjadi kulit baru yang sehat, meski beberapa bekas luka samar masih tertinggal sebagai pengingat akan masa lalunya yang kelam. Namun, luka batin membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Di minggu-minggu awal, Alina sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin,
Bermimpi ia kembali disekap di kamar mandi atau disiram air panas oleh Sarah. Suara keras sedikit saja bisa membuatnya terlonjak ketakutan. Alana memahami kondisi adiknya dengan sangat baik. Sebagai saudara kembar, ia bisa merasakan trauma itu. Namun, Alana tidak membiarkan Alina tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Alana menerapkan metode cinta yang keras. Ia mendatangkan psikolog terbaik untuk sesi terapi intensif setiap hari, memaksa Alina untuk menghadapi ketakutan-ketakutan itu, bukan larinya. Selain itu, Alana juga mulai melatih Alina untuk menjadi wanita mandiri yang sesungguhnya. Setiap pagi setelah sarapan, Alana akan mengajak Alina duduk di ruang kerja, mengajarinya tentang dunia bisnis, investasi, cara membaca laporan keuangan, hingga cara berbicara di depan umum dengan penuh wibawa. Bunuh gadis kampung yang lemah itu di dalam dirimu, Alina, ucap Alana suatu sore saat Alina merasa putus asa karena sulit memahami grafik saham. Dunia ini kejam. Jika kau tidak menjadi serigala, kau akan dimakan oleh domba yang menyamar. Kau punya potensi, kau cerdas. Divan dan ibunya hanya membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Kata-kata Alana itu menjadi mantra yang terus diulang Alina di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, sosok Alina yang penakut mulai terkikis, digantikan oleh sosok baru yang lebih tegar, cerdas, dan percaya diri. Hari ini adalah hari ujian terbesar bagi Alina. Sesuai rencana Alana, Alina akan diperkenalkan secara resmi sebagai direktur operasional baru di anak perusahaan Wiguna Group, perusahaan yang ironisnya adalah tempat Divan dulu bekerja. Ini adalah langkah strategis Alana untuk menunjukkan dominasi mereka dan sekaligus membersihkan perusahaan itu dari sisa-sisa korupsi era manajemen lama. Alina berdiri di depan cermin besar kamarnya. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh atau gaun murahan. Tubuhnya kini dibalut blazer putih gading potongan slim fit yang elegan, dipadukan dengan celana bahan hitam dan sepatu hak tinggi yang runcing. Rambutnya yang panjang kini dipotong sebahu dengan gaya bob yang modern dan segar. Wajahnya dipulas make-up natural yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tersembunyi. Saat mobil limosin hitam yang membawa mereka berhenti di lobi gedung perkantoran, Alina sempat merasa gugup. Tangannya dingin. Ia menoleh ke arah Alana yang duduk santai di sampingnya sambil membaca tablet. Alana tersenyum tipis, menggenggam tangan adiknya erat. Angkat kepalamu. Jangan pernah menunduk lagi. Kau adalah pemilik gedung ini sekarang, bisik Alana. Kata-kata itu menyuntikkan keberanian ke dalam nadi Alina. Ia mengangguk mantap, lalu membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Suasana di ruang rapat direksi lantai teratas terasa tegang. Para eksekutif senior, yang sebagian besar adalah pria-pria tua yang dulu akrab dengan Divan dan gaya kepemimpinannya yang korup, duduk mengelilingi meja oval dengan wajah skeptis. Mereka sudah mendengar desas-desus bahwa posisi manajer regional akan diisi oleh mantan istri Divan. Dalam benak mereka yang picik, mereka meremehkan Alina. Mereka berpikir Alina hanyalah janda yang mendapatkan posisi karena belas kasihan kakaknya yang kaya raya. Mereka bersiap untuk memakan Alina hidup-hidup dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan teknis. Pintu ruang rapat terbuka. Alana masuk lebih dulu, diikuti oleh Alina di belakangnya. Aura ruangan seketika berubah. Para eksekutif itu terdiam melihat sosok Alina. Mereka nyaris tidak mengenali wanita yang berdiri tegak dengan tatapan tajam itu, sebagai istri Divan yang dulu pernah mereka lihat sekilas di acara kantor dengan penampilan lusuh. Alina berjalan menuju kursi pimpinan rapat. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di ujung meja, meletakkan berkas di tangannya dengan tenang, lalu menatap satu persatu mata para pria tua itu tanpa rasa takut sedikitpun. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Suara Alina terdengar jernih dan tegas, menggema di ruangan yang sunyi. Tidak ada nada gemetar. Saya Alina, dan mulai hari ini, saya yang akan memimpin operasional perusahaan ini. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian meragukan saya. Kalian pikir saya hanya boneka. Alina berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Ia kemudian membuka berkasnya. Tapi sebelum kalian menghakimi, izinkan saya memaparkan data inefisiensi dan kebocoran anggaran yang terjadi di departemen kalian masing-masing selama 5 tahun terakhir di bawah pengawasan manajemen lama. Selama 1 jam ke depan, Alina mempresentasikan temuannya dengan brilian. Ia membedah data keuangan, menunjuk kesalahan strategi, dan menawarkan solusi perbaikan yang konkret dan visioner. Ia berbicara dengan bahasa bisnis yang fasih, membuktikan bahwa selama sebulan ini ia belajar mati-matian. Para eksekutif yang tadinya sinis perlahan-lahan mulai mengubah posisi duduk mereka menjadi lebih tegak. Rasa remeh berubah menjadi rasa hormat, dan bagi sebagian yang memiliki kinerja buruk, berubah menjadi rasa takut. Alina menutup rapat itu dengan sebuah ultimatum,
Saya tidak mentolerir ketidakjujuran dan kemalasan. Kita bekerja untuk masa depan, bukan untuk memperkaya diri sendiri seperti pendahulu saya. Rapat ditutup. Alana yang duduk di sudut ruangan tersenyum bangga. Adiknya telah benar-benar bangkit. Saat mereka berjalan keluar dari gedung kantor untuk makan siang, Alina merasa lega yang luar biasa. Beban berat di pundaknya terasa hilang. Ia menyadari bahwa ia mampu. Ia bukan wanita bodoh seperti yang selalu diteriakkan Ibu Hesti. Ia berdaya. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Saat Alina dan Alana berjalan menuju mobil mereka yang diparkir di area VIP, mata Alina menangkap sosok yang familiar di dekat area pembuangan sampah gedung, di samping pintu kantin karyawan. Di sana, seorang wanita kurus dengan pakaian kusam dan apron plastik kotor sedang berjongkok, memilah sisa makanan dari piring-piring kotor ke dalam tong sampah besar. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya berminyak dan penuh keringat. Alina menghentikan langkahnya. Ia menyipitkan mata untuk memastikan penglihatannya. Wanita pencuci piring itu menoleh karena merasa diperhatikan. Pandangan mereka bertemu. Wajah wanita itu menegang, matanya membelalak kaget. Itu adalah Sarah. Adik ipar yang dulu selalu tampil dengan barang-barang branded, yang selalu menghina Alina bau dapur, kini justru bergelut dengan sampah dapur yang sesungguhnya. Sarah telah bebas bersyarat karena jaminan sosial, dan karena peran sertanya dalam kejahatan dianggap lebih kecil dibandingkan ibu dan kakaknya. Namun ia kehilangan segalanya. Tidak ada harta, tidak ada rumah, dan tidak ada yang mau mempekerjakannya kecuali pekerjaan kasar seperti ini. Sarah menatap Alina dengan campuran rasa malu yang luar biasa dan sedikit harapan. Ia melihat Alina yang begitu cantik, bersih, dan berkuasa, kontras dengan dirinya yang bau sampah. "Mbak Alina." Suara Sarah terdengar lirih, bergetar. Ia mencoba berdiri, mengelap tangannya yang kotor ke apronnya, seolah berharap Alina akan menyapanya atau memberinya uang. Namun Alina hanya diam menatapnya. Pertemuan ini adalah manifestasi nyata dari roda kehidupan yang berputar. Yang dulu di atas dan sombong kini berada di tempat paling bawah, dan yang dulu diinjak-injak kini berdiri di puncak tertinggi. Alina tidak merasakan dendam lagi, tapi ia juga tidak merasakan keinginan untuk menolong orang yang pernah menyiramnya dengan air panas. Ia hanya melihat Sarah sebagai orang asing yang sedang menuai apa yang ia tanam. Siang itu matahari bersinar terik di atas langit Jakarta, membakar aspal dan beton gedung-gedung pencakar langit, hingga udara terasa bergelombang karena panas. Namun, panasnya matahari tidak sebanding dengan dinginnya tatapan Alina saat ia berdiri berhadapan dengan Sarah di area belakang gedung perkantoran yang kumuh dan bau. Tempat itu adalah dunia yang sangat berbeda dari lobi depan yang mentereng. Di sini, di antara tong-tong sampah besar berwarna hijau yang meluap dan genangan air limbah dapur yang berminyak, Sarah berdiri dengan tubuh gemetar. Penampilannya sungguh menyedihkan. Apron plastik kuning yang ia kenakan penuh dengan noda saus dan lemak hitam. Sepatu karet bot yang membungkus kakinya terlihat kebesaran dan dekil, sementara tangannya yang dulu selalu terawat dengan manicure mahal kini merah, kasar, dan mengelupas karena terlalu sering terendam air sabun keras. Bau sampah busuk menguar dari tubuh adik ipar yang dulu selalu menyombongkan parfum impornya itu. Sarah menatap Alina dengan mata yang berkaca-kaca, campuran antara rasa malu yang menghancurkan harga diri dan harapan putus asa yang menggantung di ujung tanduk. Ia tidak menyangka bahwa direktur baru yang digosipkan oleh rekan-rekan sesama buruh cucinya adalah Alina, kakak ipar yang dulu ia siksa dan ia rendahkan setiap hari. Sarah maju selangkah, tangannya yang kotor terulur hendak meraih tangan Alina yang bersih dan mulus. Namun ia berhenti di tengah jalan saat melihat kilatan jijik di mata Alina. Sarah menarik tangannya kembali, meremas apronnya dengan gugup. Mulutnya terbuka, mencoba merangkai kata, namun suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Ia ingin memanggil Alina dengan sebutan kakak, tapi lidahnya terasa keluh mengingat betapa seringnya ia memanggil Alina dengan sebutan pembantu atau parasit. Akhirnya, Sarah memberanikan diri. Ia mulai bercerita dengan suara serak dan berantakan, menumpahkan segala penderitaannya tanpa diminta. Ia bercerita bahwa sejak mereka diusir dari rumah mewah itu dan semua aset disita, hidup mereka berubah menjadi neraka. Uang saku yang Sarah miliki habis dalam hitungan hari untuk membayar sewa kamar kontrakan petak di gang sempit yang lembab dan bocor. Teman-teman sosialitanya memblokir nomor teleponnya, tunangannya meninggalkannya, dan ia tidak punya keahlian kerja apapun selain menghabiskan uang. Sarah menangis terseduh-seduh, air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Ia memohon belas kasihan Alina. Ia meminta pekerjaan apa saja yang lebih layak, atau setidaknya pinjaman uang untuk membeli obat bagi Ibu Hesti. Mendengar nama Ibu Hesti disebut, ekspresi Alina sedikit berubah. Bukan melunak, melainkan semakin dingin dan tajam. Alina bertanya dengan nada datar tentang kabar mantan mertuanya itu. Sarah dengan cepat menjawab,
berharap simpati Alina akan bangkit. Ia menceritakan bahwa Ibu Hesti terkena serangan stroke ringan seminggu setelah mereka diusir. Guncangan mental karena jatuh miskin dan kehilangan status sosial, membuat pembuluh darah di otak Ibu Hesti pecah. Kini, wanita yang dulu sombong dan selalu menunjuk-nunjuk orang itu, hanya bisa berbaring tak berdaya di atas kasur tipis di lantai kontrakan. Mulutnya miring, bicaranya tidak jelas, dan separuh tubuhnya lumpuh. Sarah mengaku kewalahan mengurus ibunya sendirian, sambil harus bekerja kasar dari pagi, sampai malam hanya untuk makan nasi bungkus berdua. Bau kencing dan kotoran sering memenuhi kamar sempit mereka, karena Sarah tidak mampu membeli popok dewasa yang layak. Alina mendengarkan semua itu tanpa memotong. Di dalam hatinya, ia mengingat kembali masa lalu. Ia ingat bagaimana Ibu Hesti pernah pura-pura sakit jantung hanya untuk membuat Divan memukul Alina, karena telat membawakan obat. Ia ingat bagaimana Ibu Hesti menendang kakinya saat ia sedang mengepel lantai. Bayangan-bayangan itu berputar di kepala Alina, namun anehnya, tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa hampa. Alina menyadari bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat presisi. Tangan yang dulu suka memukul itu kini lumpuh tak berdaya. Mulut yang dulu suka menghina itu kini tak mampu lagi berbicara dengan benar. Alina membuka tas tangannya yang elegan. Sarah melihat gerakan itu dengan mata berbinar penuh harap. Dalam benak Sarah, Alina pasti akan mengeluarkan segepok uang tunai atau menuliskan cek bernilai jutaan rupiah. Sarah tahu Alina sekarang kaya raya, dan uang jutaan rupiah pasti tidak ada artinya bagi Alina. Namun, harapan Sarah hancur berkeping-keping saat Alina hanya mengeluarkan sebuah amplop putih panjang yang tipis. Alina mengulurkan amplop itu kepada Sarah. Sarah menerimanya dengan tangan gemetar, bingung. Ia meraba amplop itu, tidak terasa ada ketebalan uang di dalamnya. Dengan tidak sabar, Sarah merobek amplop itu. Isinya bukan uang, bukan cek, melainkan selembar brosur berwarna biru muda dan sebuah surat penerimaan resmi. Sarah membaca judul brosur itu dengan napas tertahan. Panti Sosial Tresna Werda, milik Dinas Sosial Pemerintah. Di bawahnya terlampir surat keterangan bahwa Ibu Hesti telah diterima untuk tinggal di panti jompo milik pemerintah tersebut, di bangsal kelas 3 yang berisi 10 orang dalam satu kamar. Sarah mendongak menatap Alina, bingung dan kecewa. Alina berkata dengan suara tenang namun menusuk tulang. Ia menjelaskan bahwa itu adalah sedekah terakhirnya untuk keluarga Divan. Alina tahu Sarah tidak akan sanggup dan tidak akan mau mengurus ibunya yang sakit-sakitan dalam waktu lama. Cepat atau lambat, Sarah pasti akan menelantarkan Ibu Hesti demi kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Alina sudah membayarkan biaya administrasi panti sosial itu selama 1 tahun penuh. Di sana, Ibu Hesti akan diberi makan 3 kali sehari, dimandikan, dan diberi obat generik seadanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada pelayan pribadi, hanya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sampai ajal menjemput. Alina menegaskan bahwa itu adalah tempat yang paling pantas untuk Ibu Hesti merenungi dosa-dosanya di sisa umurnya. Jauh dari kemewahan yang ia gilai, dikelilingi oleh orang-orang jompo lain yang terlantar, dan tanpa ada keluarga yang menjenguk. Alina juga memberikan peringatan keras kepada Sarah. Ia melarang Sarah untuk pernah muncul lagi di hadapannya atau di kantor ini. Jika Sarah berani datang lagi untuk meminta uang, Alina tidak akan segan-segan memanggil keamanan untuk menyeretnya ke kantor polisi atas tuduhan gangguan ketertiban. Setelah mengucapkan itu, Alina berbalik badan dan melangkah pergi menuju mobil mewahnya, meninggalkan Sarah yang menangis meraung-raung di tengah bau sampah, memegang brosur panti jompo yang menjadi satu-satunya harta yang mereka miliki sekarang. Sementara itu, di belahan kota lain, karma yang lebih brutal sedang menghampiri Divan. Di dalam blok penjara yang padat dan pengap, Divan duduk dengan gelisah. Sudah seminggu ia dipindahkan dari sel isolasi ke sel umum yang berisi 20 narapidana berbagai kasus. Sifat sombong dan arogansi Divan ternyata tidak hilang meski ia sudah berbaju tahanan. Ia masih merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan para pencuri ayam atau preman pasar yang satu sel dengannya. Ia sering menolak berbagi makanan, menatap sinis napi lain, dan bahkan berani membentak seorang narapidana senior yang dituakan di kamar itu hanya karena masalah tempat tidur. Siang itu, suasana di sel terasa lebih panas dari biasanya. Divan sedang duduk di pojok, menggerutu karena jatah makan siangnya diambil oleh napi lain. Ia berdiri, menghampiri kerumunan napi yang sedang merokok di dekat toilet, lalu dengan nada tinggi menuntut makanannya dikembalikan. Ia berteriak bahwa ia adalah mantan manajer perusahaan besar, dan mereka semua hanyalah sampah masyarakat yang harus menghormatinya. Kata-kata, sampah, itu menjadi pemicu ledakan yang fatal. Kepala kamar, seorang residivis kasus pembunuhan yang bertubuh kekar dan penuh tato, berdiri perlahan. Matanya menatap Divan dengan kilatan amarah yang tenang namun mematikan.
Tanpa banyak bicara, kepala kamar itu memberi kode kepada anak buahnya. Dalam hitungan detik, Divan dikepung. Divan yang baru sadar akan bahaya yang mengancamnya mencoba mundur, tapi punggungnya membentur tembok dingin. Pukulan pertama mendarat telak di perut ulu hatinya, membuat Divan terbungkuk menahan muntah. Detik berikutnya adalah kekacauan. Hujan pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghantam tubuh Divan. Tidak ada sipir yang datang menolong, seolah mereka sengaja membiarkan hukum rimba bekerja untuk mendidik napi baru yang sombong itu. Divan menjerit meminta ampun, tapi jeritannya hilang ditelan suara bogem mentah. Wajahnya yang dulu ia banggakan, kini menjadi sasaran utama. Tulang hidungnya patah dengan bunyi krak yang mengerikan saat lutut salah satu napi menghantamnya. Bibirnya pecah, matanya bengkak menutup sempurna hingga ia tidak bisa melihat. Ia dipukuli habis-habisan, persis seperti ia dulu sering memukuli Alina tanpa ampun. Rasa sakit yang ia rasakan sekarang adalah akumulasi dari rasa sakit yang pernah ia berikan kepada istrinya selama 5 tahun. Saat para napi itu akhirnya berhenti, Divan tergeletak di lantai semen yang kotor, mengerang kesakitan dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya remuk redam. Wajahnya hancur lebam, membiru dan ungu, nyaris tidak berbentuk manusia lagi. Darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya, menggenang di lantai. Salah satu napi meludah ke arahnya sambil berkata bahwa di sini jabatan dan harta tidak berlaku, yang berlaku adalah sikap. Divan menangis dalam hati, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar, ini baru awal dari masa hukumannya yang panjang. Ia akan hidup dalam ketakutan setiap hari, dengan wajah cacat yang akan mengingatkannya pada dosa-dosanya setiap kali ia bercermin di genangan air toilet penjara. Karma telah datang menagih utang, dan Divan harus membayarnya dengan darah dan air mata. Waktu bergulir cepat, menyapu debu-debu masa lalu dan menggantinya dengan tunas kehidupan baru. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan keluarga Divan dan membebaskan Alina. Sore ini, langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan, memantulkan cahayanya di permukaan laut yang tenang. Alina berdiri di balkon sebuah resort pribadi di pulau terpencil di kawasan timur Indonesia. Angin laut yang lembut membelai wajahnya, menerbangkan helai rambutnya yang kini panjang dan sehat. Tidak ada lagi jejak ketakutan di wajah itu. Kulitnya bersinar di bawah sinar matahari sore, matanya berbinar cerah memancarkan ketenangan batin yang mendalam. Hari ini adalah hari ulang tahun Alina dan Alana. Mereka merayakannya jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang tulus mencintai mereka. Di taman bawah balkon, terlihat pesta kebun yang hangat sedang berlangsung. Ada beberapa rekan bisnis Alina yang kini telah menjadi sahabat baiknya, ada tim pengacara yang dulu membantunya, dan tentu saja, ada Alana yang sedang tertawa lepas sambil memegang gelas jus jeruk. Alina tersenyum melihat kembarannya itu. Alana adalah pahlawannya, malaikat pelindung yang datang tepat waktu untuk menariknya keluar dari lubang neraka. Alina menarik napas panjang, menghirup aroma garam laut yang menyegarkan. Pikirannya melayang sebentar, kilas balik ke nasib orang-orang yang pernah menyakitinya. Berita terakhir yang ia dengar dari pengacaranya sungguh tragis namun adil. Divan kini menjadi narapidana yang paling sering keluar masuk klinik penjara. Wajahnya cacat permanen, hidungnya bengkok dan ada bekas luka parut memanjang di pipinya akibat perkelahian. Ia menjadi pesakitan yang pincang, dikucilkan oleh sesama napi, dan sering terlihat berbicara sendiri karena gangguan mental akibat depresi berat. Kejayaannya sebagai raja kecil telah musnah, digantikan oleh status sebagai sampah penjara yang menyedihkan. Nasib Sarah pun tidak kalah menyedihkan. Setelah diusir dari banyak pekerjaan karena sifatnya yang malas dan suka mengeluh, Sarah kini bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik pengalengan ikan di pinggiran kota. Tangannya yang dulu halus kini penuh luka iris dan bau amis ikan yang tidak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Ia tinggal di kamar kos sempit, hidup sendirian tanpa teman, dan setiap hari dihantui penyesalan melihat wanita-wanita seusianya hidup bahagia. Ia sering menangis di malam hari, meratapi kebodohannya yang menyia-nyiakan kesempatan hidup enak dengan menjadi manusia yang jahat. Sedangkan Ibu Hesti, nasibnya adalah yang paling sunyi. Di panti sosial milik pemerintah, ia menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda tua. Stroke keduanya membuatnya lumpuh total dan bisu. Ia hanya bisa menggerakkan bola matanya. Ia duduk diam di teras panti, menatap kosong ke arah gerbang, berharap ada anaknya yang datang menjenguk. Namun, harapan itu sia-sia. Sarah tidak pernah datang karena malu dan tidak punya uang, sedangkan Divan membusuk di penjara. Ibu Hesti mati perlahan dalam kesepian yang mencekam, dikelilingi oleh orang asing, tanpa harta, tanpa hormat, dan tanpa cinta. Kesombongannya di masa lalu kini menjadi racun yang membunuhnya pelan-pelan dalam kesendirian.
Lamunan Alina buyar saat ia merasakan sebuah tangan merangkul bahunya. Ia menoleh dan mendapati Alana sudah berdiri di sampingnya, ikut menatap matahari terbenam. Mereka berdua berdiri berdampingan, seperti pantulan cermin. Dua wajah yang sama, namun kini memiliki satu jiwa yang sama kuatnya. Dulu, Alina adalah bayangan yang redup, dan Alana adalah cahaya yang menyilaukan. Kini, mereka berdua bersinar sama terangnya, saling melengkapi. Alana memberikan segelas minuman dingin kepada Alina sambil tersenyum bangga. Ia bertanya bagaimana perasaan Alina sekarang, setahun setelah semuanya berakhir. Alina menyesap minumannya, merasakan dingin yang menyegarkan tenggorokan, lalu menatap mata kakaknya dalam-dalam. Ia menjawab bahwa ia tidak pernah merasa sebebas ini. Ia tidak lagi membenci Divan atau keluarganya. Kebencian itu melelahkan, dan Alina tidak mau membuang energinya untuk orang-orang yang sudah tidak berharga. Melihat mereka mendapatkan hukuman dari semesta sudah cukup baginya. Sekarang, fokusnya hanyalah kebahagiaan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Alina menceritakan bahwa ia baru saja menyelesaikan proyek besar pertamanya sebagai direktur utama di perusahaan barunya sendiri. Sebuah perusahaan yang ia bangun dari nol, lepas dari bayang-bayang masa lalu Divan. Ia membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan sekadar janda korban KDRT, tapi seorang wanita visioner yang mampu memimpin ribuan karyawan. Keberhasilan itu adalah balas dendam terbaik. Ia tidak perlu berteriak atau memukul balik untuk menang. Ia menang dengan cara menjadi sukses, bahagia, dan tak tersentuh. Alana memeluk adiknya erat-erat, air mata haru menetes di sudut matanya. Ia berbisik bahwa ayah dan ibu mereka di surga pasti sangat bangga melihat Alina sekarang. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh kelegaan dan kemenangan. Suara ombak yang memecah karang menjadi musik latar momen indah itu. Matahari perlahan tenggelam di garis cakrawala, menandakan berakhirnya hari, namun bagi Alina, ini justru adalah awal dari fajar kehidupannya yang sesungguhnya. Alina kembali menatap laut lepas. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela resort. Ia melihat seorang wanita yang kuat, anggun, dan penuh harga diri. Ia meraba pipinya, tempat di mana dulu lebam dan luka selalu menghiasi wajahnya. Kini kulit itu mulus, sehalus hatinya yang telah sembuh. Ia bersyukur atas rasa sakit di masa lalu, karena rasa sakit itulah yang menempa dirinya menjadi baja yang tak terpatahkan. Dengan senyum penuh kemenangan yang terukir di bibirnya, Alina mengucapkan kalimat penutup untuk kisah hidupnya yang dramatis ini. Kalimat yang ia tujukan pada dirinya sendiri, pada masa lalunya, dan pada masa depannya yang cerah. Dulu aku diam karena cinta, membiarkan diriku hancur demi orang yang salah. Sekarang, aku bicara dengan harga diri, membangun istanaku sendiri di atas puing-puing masa lalu. Wanita kampung yang dulu dihina dan diinjak-injak ini telah bangkit, membuang air matanya, dan kini berdiri tegak sebagai ratu di atas takdirnya sendiri. Dan di bawah langit senja yang memukau, diiringi tawa bahagia dari orang-orang tercinta, kisah penderitaan Alina resmi berakhir, berganti menjadi legenda tentang kebangkitan dan kebahagiaan sejati.